Sakit Rasulullah makin lama makin bertambah parah. Aisyah, sampai-sampai beliau bertanya kepada para istri beliau, "Di mana giliranku besok? Di mana giliranku besok?" Mereka paham apa yang beliau maksudkan. Maka mereka memberi kebebasan kepada beliau untuk memilih. Akhirnya beliau memutuskan untuk berpindah ke rumah Aisyah. Beliau berjalan dengan dipapa Al-Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib hingga tiba di rumah Aisyah. Beliau berada di sana pada pekan terakhir dari kehidupan beliau. Jadi seminggu sebelum meninggal, Nabi itu sudah berada di rumah Aisyah. Sementara itu Aisyah terus-menerus membacakan awizat, kayak doa-doa surat Al-Falaq dan Al-Anas ya, Al-Falaq dan Al-Anas untuk perlindungannya, itu dua surat itu ya. Nah, beliau dibacakan itu, kemudian doa-doa yang dihafalkan dari Rasulullah dibacakan juga oleh Aisyah, lalu meniupkan setelah membacakan Al-Falaq sama An-Nas, lalu doa, lalu meniupkan ke tubuh beliau dengan dan mengusap tangan beliau. Iya. Ya, dan mengharapkan barokah ya. Iya kayak gitulah kita kalau misalnya bukan tidak bisa mengharapkan hidup, walaupun kita sakit masih mengharapkan hidup. Tidak apa-apa. Tidak punya harapan untuk hidup. Iya, enggak, walaupun maksudnya kita sudah kayak sakit sekarat. Kayak itu nak. Iya, tapi tidak mesti nak baca ini harus nak sekarat nian. Pada hari Rabu, tepatnya 5 hari sebelum Rasulullah wafat, suhu badan Rasulullah itu makin tinggi. Beliau menggigil, merasakan demam terus menggigil. Lalu bersabda, "Guyurkan air dari manapun ke tubuhku agar dapat menemui orang-orang dan memberikan nasihat kepada mereka." Dalam kondisi seperti itu yang panas pun beliau tetap memikirkan umatnya ya, ingin memberikan nasihat ya. Hari terakhir di umatku enggak sih dia? Iya, umati. Mereka pun mendudukkan beliau di atas suatu bejana cucian, lalu mengguyurkan air. Kayak baskom atau ember ya. Iya. Nggak tahu kalau dari tanah liat bejana, bisa jadi sudah dari tanah liat ya kalau zaman dulu. Kalau sekarang bejana kita bukan dari tanah liat, baskom. Lalu mengguyurkan air ke tubuh beliau hingga beliau bersabda, "Cukup." Setelah merasa agak ringan, beliau masuk masjid dengan kepala yang diikat hingga duduk di atas mimbar, lalu berpidato di hadapan orang-orang yang duduk di hadapan beliau. Kutukan Allah dijatuhkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Itu sabda beliau yang pertama. Dalam riwayat lain disebutkan Allah memerangi orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Lalu beliau melanjutkan, "Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Jadi itu sudah wanti-wanti Rasulullah tuh bahwa kemungkinan besar akan terjadi seperti itu. Kemudian beliau menawarkan diri untuk kisos, seraya bersabda, "Barang siapa yang punggungnya pernah kupukul, maka inilah punggungku, silahkan membalasnya. Siapa yang merasa kehormatannya pernah kulecehkan, maka inilah kehormatanku, silahkan membalasnya." Kemudian beliau turun dari mimbar untuk melaksanakan sholat zuhur. Setelah itu, Rasulullah kembali ke atas mimbar dan duduk di sana. Beliau mengulang lagi sabdanya seperti di atas dan juga menyampaikan yang lainnya. Pada saat itu, ada seorang yang berkata,
sesungguhnya engkau mempunyai tanggungan 3 dirham kepadaku. Maka beliau bersabda, berikan kepadanya wahai Fadl. Kemudian Rasulullah menyampaikan nasihat berkaitan dengan orang Ansor. Aku wasiatkan kepada kalian tentang orang-orang Ansor. Mereka adalah pamiliku dan aibku. Mereka telah melaksanakan kewajiban mereka dan apa yang menyisa adalah milik mereka. Terimalah orang yang baik di antara mereka dan maafkanlah orang yang buruk di antara mereka. Dalam suatu riwayat disebutkan beliau bersabda, sesungguhnya manusia akan makin bertambah banyak, sedangkan orang-orang Ansor makin sedikit. Sehingga akhirnya mereka seperti garam dalam makanan. Barang siapa di antara kalian ada yang menangani suatu urusan yang bisa membahayakan dan bermanfaat bagi seseorang, maka hendaklah dia mau menerima orang yang baik di antara mereka dan memaafkan orang yang buruk di antara mereka. Lalu Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara diberi kemewahan dunia maupun kehendaknya ataukah apa yang ada di sisi Allah. Jadi ada orang yang dipilih mau kemewahan dunia atau sesuatu yang ada di sisi Allah, yaitu surganya Allah, keberkahan Allah. Ternyata hamba itu memilih apa yang ada di sisinya. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan, lalu Abu Bakar menangis sembari berkata, demi ayah dan ibu kami sebagai tebusanmu.